Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisa Aprilia dengan NIM 206240224 dari kelas Strategi Belajar Mengajar B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar B Tadris Matematika 2025. Nah, sebagai pengantar, selama satu semester ini, saya dan teman-teman Strategi Belajar Mengajar B telah belajar banyak hal penting yang mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efektif, mulai dari kompetensi guru, kemudian faktor-faktor yang memengaruhi belajar, kemudian model, strategi, metode, hingga evaluasi dan variasi dalam sebuah pembelajaran. Selain itu, kami juga belajar bagaimana sih cara mengintegrasikan yang namanya TPACK atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge dalam pembelajaran, dan diiringi dengan praktiknya secara langsung di lapangan. Nah, untuk UAS, saya memilih video nomor 3 yang berjudul Pembelajaran Diferensiasi Lengkap Kelas 4 Materi Magnet. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya atau hasil ulasan saya terkait 4 hal. Yang pertama ada model, kemudian strategi, metode, dan yang terakhir ada teknik atau variasi yang diterapkan dalam video praktik pembelajaran tersebut. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa video tersebut itu diambil atau dibuat oleh Ibu Nanda Yurani SPD bersama 22 siswa kelas 4 SDN Jatimulya 03, di mana materi yang diambil adalah sifat-sifat magnet, yang mana merupakan bagian dari mata pelajaran ilmu pengetahuan dan alam dan sosial. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang model pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil analisis saya, model pembelajaran yang diterapkan dalam video praktikum pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, apa sih itu PBL? PBL merupakan sebuah model pembelajaran di mana pembelajarannya itu didasari atau berbasis masalah nyata, dan siswa diminta untuk memahami konsep berdasarkan sebuah penyelidikan. Nah, dalam video tersebut, PBL itu tampak ketika Bu Nanda memulai pembelajaran dengan pertanyaan pemantik yang berbasis masalah nyata. Bu Nanda menanyakan, adakah dari teman-teman semua di sini yang di rumahnya punya kulkas? Nah, mengapa sih kok bisa pintu kulkas itu bisa tertutup dengan rapat? Nah, selain itu, Bu Nanda mencoba mencari sebuah masalah nyata yang lebih dekat dengan siswa-siswanya, yakni tempat pensil. Nah, Bu Nanda menanyakan lagi kepada siswa-siswanya, kenapa sih kok bisa tempat pensil itu bisa terbuka dan tertutup seperti ada yang menariknya, ada kuncinya seperti itu. Nah, selanjutnya Bu Nanda meminta salah satu siswanya untuk melakukan uji coba membuka dan menutup tempat pensil tersebut. Dan selanjutnya akan dilanjutkan diskusi untuk memecahkan masalah dan memvalidasi hasil dari eksperimen tersebut. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu strategi yang diterapkan dalam video praktikum pembelajaran tersebut. Nah, Bu Nanda itu menerapkan strategi pembelajaran yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini Bu Nanda menerapkan 3 aspek ya. Yang pertama diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan yang terakhir ada diferensiasi produk. Nah, pembelajaran diferensiasi ini tampak ketika Bu Nanda membagi 22 siswanya itu menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ada kelompok menggambar. Nah, kelompok menggambar ini dikhususkan untuk siswa yang dengan gaya belajar visual, di mana diminta untuk menggambar dan mewarnai sifat-sifat magnet. Yang kedua ada kelompok menulis. Nah, kelompok menulis ini dikhususkan untuk siswa dengan gaya belajar auditori, di mana mereka diminta untuk bisa menggambar poster berdasarkan video yang telah dicermati. Dan yang terakhir ada kelompok kinestik, di mana kelompok kinestik ini dikhususkan untuk siswa dengan gaya belajar kinestik atau siswa yang suka bergerak. Nah, mereka diminta untuk melakukan sebuah presentasi dan bermain peran tentang sifat-sifat magnet. Nah, itu tadi adalah contoh dari diferensiasi konten dan proses. Selanjutnya untuk diferensiasi produk itu, nah karena gaya belajar yang diterapkan itu ada 3, maka
produk yang dihasilkan juga berbeda pula. Untuk kelompok menggambar itu akan menghasilkan sebuah produk yaitu gambar, kemudian untuk kelompok menulis akan menghasilkan sebuah poster, dan untuk kelompok kinestik akan menghasilkan sebuah presentasi. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu metode pembelajaran yang diterapkan dalam video praktikum pembelajaran tersebut. Nah, metode yang diterapkan oleh Bu Nanda itu ada banyak sekali. Yang pertama ada ceramah, kemudian ada eksperimen, kemudian ada diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, ceramah itu tampak ketika Bu Nanda itu memulai sebuah pembelajaran dengan pengantar untuk menuju ke topik magnet tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan pembelajarannya akan dicapai, kemudian menjelaskan manfaat apa aja sih yang akan dicapai ketika kita belajar materi ini, dan dilanjutkan dengan contoh-contoh penerapan dari magnet. Nah, ceramah yang dilakukan atau penyampaian yang dilakukan itu bersifat ringkas. Karena apa? Karena ini tuh hanya untuk memberikan gambaran umum saja sebelum siswa itu masuk ke inti pembelajaran. Terus yang metode yang kedua itu ada eksperimen. Metode eksperimen ini tampak ketika Bu Nanda meminta siswa-siswanya untuk melakukan uji coba atau eksperimen secara langsung untuk mempraktikkan. Misalnya seperti ketika kutub utara bertemu kutub utara itu apakah akan menarik atau tolak menolak, seperti itu. Kemudian siswa-siswi juga diminta untuk mendekatkan magnet dengan benda-benda di sekitarnya. Misalnya ada sendok, kemudian koin maupun pensil, seperti itu. Nah, untuk metode yang selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini jelas sangat tampak ya ketika Bu Nanda kan membagi kelas tersebut menjadi 3 kelompok. Nah, antar anggota kelompok tersebut dalam satu kelompok, antar anggota kelompoknya itu pasti akan saling berdiskusi, akan saling berdialog, entah itu bertukar pendapat, bertukar ide, maupun membandingkan hasil eksperimen maupun percobaannya. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab ini tampak dalam berbagai momen. Pertama itu pada saat awal pembelajaran ya Bu Nanda menanyakan tentang pertanyaan pemantik, ada kulkas yang bisa tertutup dengan rapat ataupun tempat pensil yang bisa terbuka dan tertutup dengan otomatis, seperti itu. Kemudian di tengah-tengah pembelajaran, Bu Nanda juga menanyakan kepada siswa-siswanya untuk memvalidasi pemahaman mereka tentang hasil eksperimen yang telah dilakukan. Misalnya tampak pada saat itu Bu Nanda bertanya, anak-anak, jadi ketika kutub utara bertemu dengan kutub selatan itu apakah akan saling tarik-menarik atau tolak menolak? Seperti itu. Kemudian juga dibalik, misalnya ketika kutub yang sama itu didekatkan, itu akan menjadi apa? Anak-anak, seperti itu. Jadi di tengah-tengah pembelajaran, Bu Nanda itu memvalidasi pemahaman mereka. Dan di akhir pembelajaran, siswa juga diberikan kesempatan untuk bertanya nih, misalnya ada sesuatu kesulitan maupun kekurangan dalam proses pembelajaran dan pemahaman. Terus yang terakhir ada metode penugasan, di mana metode penugasan ini tampak ketika Bu Nanda kan membagi menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing 3 kelompok ini diberikan tugas yang berbeda. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa kelompok pertama atau kelompok menggambar itu diminta untuk menggambar dan mewarnai sifat-sifat magnet. Kemudian yang kelompok menulis diminta untuk membuat poster, kemudian kelompok kinestik juga diminta untuk melakukan presentasi. Itu kan penugasannya berbeda-beda. Kemudian di akhir pembelajaran juga siswa diminta untuk mengisi LKPD dan soal evaluasi. Hal ini bertujuan untuk supaya Bu Nanda itu mengetahui sejauh mana sih pemahaman anak-anaknya setelah pembelajaran dilakukan. Nah, memasuki pembahasan yang terakhir atau yang keempat, ada teknik atau variasi dalam pembelajaran tersebut. Nah, teknik atau variasi yang diterapkan oleh Bu Nanda pada praktik pembelajaran tersebut sangat banyak sekali. Yang pertama ada teknik questioning atau teknik tanya jawab, kemudian ada teknik demonstrasi, teknik penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, kemudian teknik feedback atau umpan balik, dan terakhir ada teknik ice breaking. Nah, untuk teknik questioning atau tanya jawab itu banyak sekali ya tampak dalam pembelajaran tersebut. Misalnya pada awal pembelajaran saja Bu Nanda sudah memberikan pertanyaan pemantik nih sebagai gambaran awal, sebagai gambaran umum kepada siswa-siswanya terkait materi apa sih yang akan kita pelajari, yaitu tentang magnet. Tadi kan Bu Nanda bertanya tentang mengapa sih kok bisa kulkas itu pintunya bisa tertutup dengan rapat, seperti itu. Kemudian yang kedua ada teknik demonstrasi.
Nah, untuk teknik demonstrasi ini, Bu Nanda sebelum meminta siswanya untuk melakukan sebuah percobaan, Bu Nanda itu mencontohkan terlebih dahulu, mendemonstrasikan terlebih dahulu, misalnya pada saat membuka dan menutup tempat pensil. Bu Nanda mencoba atau mencontohkannya terlebih dahulu, kemudian baru meminta salah satu siswanya untuk memperagakan sesuai apa yang telah dicontohkan. Kemudian yang selanjutnya ada teknik penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Nah, karena dalam pembelajaran tersebut kelompoknya itu kan dibagi menjadi 3 dengan gaya belajar yang berbeda. Otomatis apa? Otomatis media pembelajaran yang digunakan juga berbeda. Misalnya untuk menggambar, siswa kan pasti membutuhkan yang namanya pensil warna seperti itu. Kemudian untuk kinestetik mungkin hanya cukup pensil atau pulpen saja. Dan selain itu, Bu Nanda juga menggunakan PowerPoint atau proyektor nih untuk memudahkan menyampaikan materi, misalnya untuk menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menyampaikan materi-materi yang akan dibahas seperti itu. Selanjutnya juga Bu Nanda menggunakan video pembelajaran untuk memvalidasi hasil eksperimen yang telah dilakukan. Dan selanjutnya ada teknik umpan balik atau feedback. Nah, teknik umpan balik atau feedback ini tampak ketika Bu Nanda berkeliling untuk memeriksa satu persatu kelompok pada saat melakukan aktivitas kelompoknya. Jadi Bu Nanda itu berniat untuk memberikan arahan, kemudian klarifikasi, kemudian penguatan kepada siswa-siswanya. Selain itu, Bu Nanda juga melakukan controlling nih, controlling apakah dalam sebuah kelompok itu menemui sebuah kesulitan atau tidak saat melakukan percobaan atau melakukan aktivitas kelompoknya. Terus yang terakhir ada teknik ice breaking. Nah, teknik ice breaking ini digunakan supaya kondisi kelas itu tidak hanya monoton dan membosankan. Jadi Bu Nanda itu menerapkan beberapa ice breaking ya. Contohnya dalam video tersebut ada menyanyi bersama-sama dengan keras, dengan riang seperti itu. Selain itu tidak hanya cuman menyanyi saja, tetapi menyanyinya itu juga dikaitkan dengan materi yang telah dipelajari, yaitu tentang konsep sifat-sifat magnet. Nah, itu tadi hasil ulasan video 3 yang berjudul pembelajaran diferensiasi lengkap kelas 4 materi magnet. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.